Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu tentang manajemen proses. Sebelumnya perkenalkan, saya Ida Arsya Fitri dengan NIM 251001058. Saya berasal dari kelas Informatika C. Manajemen proses adalah fungsi inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi proses yang sedang berjalan, dengan cara mengalokasikan sumber daya, menjadwalkan eksekusi, dan mengkoordinasikan interaksi antar proses. Kemudian, di sini saya akan membahas 4 bagian penting dari manajemen proses. Yang pertama ada proses control block atau biasa disebut dengan PCB. Yang kedua ada jenis-jenis operasi dalam proses. Yang ketiga ada jenis-jenis penjadwalan. Dan yang terakhir ada multi-threading. Proses control block atau PCB adalah struktur data yang berfungsi sebagai repositori utama untuk semua informasi tentang suatu proses. PCB adalah kartu identitas atau catatan perjalanan proses, tempat sistem operasi menyimpan dan mengambil semua status dan data yang diperlukan untuk mengelola proses tersebut. Adapun jenis-jenis operasi utama yang dilakukan pada sebuah proses meliputi yang pertama ada pembuatan proses. Pembuatan proses adalah proses baru dibuat oleh sistem operasi atas permintaan pengguna, misalnya menjalankan aplikasi, atau oleh proses lain yang sedang berjalan disebut proses induk atau parent proses yang kemudian membuat proses anak atau child proses. Nah, yang kedua yaitu penghentian proses. Penghentian proses adalah proses dihentikannya eksekusi, baik karena telah menyelesaikan tugasnya, terjadi kesalahan, atau dihentikan oleh proses induknya atau sistem operasi. Selanjutnya ada jenis-jenis penjadwalan. Terdapat 2 cara berdasarkan alokasi sumber daya. Yang pertama ada preemptive. Sistem operasi dapat mengambil CPU dari proses yang sedang berjalan dan mengalokasikannya ke proses lain yang berprioritas lebih tinggi. Hal ini sering terjadi untuk memastikan responsivitas sistem yang mencegah proses yang lebih penting menunggu terlalu lama. Yang kedua ada non-preemptive. Nah, setelah sebuah proses mendapatkan CPU, proses tersebut akan terus berjalan hingga selesai atau beralih ke status menunggu. Nah, sistem operasi tidak dapat mengambil CPU dari proses ini secara paksa. Kemudian, terdapat 3 jenis penjadwalan berdasarkan waktu. Yang pertama ada penjadwal jangka pendek. Nah, dipicu setiap kali ada peralihan proses, seperti saat proses selesai, beralih status, atau terjadi interrupt. Penjadwal ini bertugas memilih proses yang siap di memori utama untuk dijalankan ke CPU. Nah, yang kedua ada penjadwal jangka menengah, yaitu menukar atau swapping proses dari memori utama ke memori sekunder untuk membebaskan memori utama dan menggantinya dengan proses lain. Nah, yang ketiga ada proses jangka panjang. Memilih proses dari antrian pekerjaan dan membuatnya ke memori utama untuk dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengelola tingkat multi-programming. Yang terakhir ada multi-threading. Multi-threading adalah kemampuan sebuah proses untuk memiliki beberapa unit eksekusi secara independen yang disebut thread, yang berjalan secara bersamaan dalam ruang alamat memori yang sama. Multi-thread dapat memberikan keuntungan yaitu yang pertama, peningkatan kinerja, yaitu memungkinkan program untuk menyelesaikan banyak tugas lebih cepat, karena tugas-tugas dapat dijalankan secara paralel. Yang kedua ada responsivitas, yaitu membuat aplikasi terasa lebih responsif. Contohnya, sebuah program dapat tetap terlihat tidak terblokir oleh tugas berat, seperti memproses data, karena tugas tersebut dijalankan di thread terpisah. Dan yang ketiga ada efisiensi sumber daya, yaitu menggunakan sumber daya sistem secara lebih efisien dibandingkan dengan multiprocessing.
karena thread berbagi memori yang sama sehingga mengurangi overhead. Kesimpulannya adalah, secara umum, manajemen proses adalah fungsi inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk membuat, menjadwalkan, dan mengkoordinasikan proses yang sedang berjalan, guna memastikan penggunaan CPU yang efisien. Manajemen proses menggunakan struktur data yang disebut Block Control Process atau PCB, berbagai jenis operasi proses, metode penjadwalan, dan multi-threading untuk mengelola semua aktivitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.